kerincing-kerincing seperti kereta kencana. Iya, ayo ikut aku. Kamu sudah bahagia. Sekarang waktunya kamu mengikuti aku menjadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Oh ya, akhir-akhir ini di video saya ini jarang banget yang komen. Aduh, jadi seperti channel mati dong. Aku pengen tahu dong kalian ini dari mana aja. Kalian tulis dong di kolom komentar. Kalian itu datang dari mana, dari kota mana, biar saya kenal. Biar kita semakin deket gitu loh. Langsung saja ya, di episode kali ini saya itu akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber. Tetapi seperti biasanya untuk nama tempat dan nama toko sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Si Asep dan Ningsih ini sudah menikah selama 5 tahun. Tetapi kehidupan mereka ya masih biasa-biasa saja. Bahkan mereka berdua ini masih mengontrak rumah. Si Asep ini adalah seorang buruh pabrik. Ya maklum lah ya, berapa sih gaji seorang buruh pabrik? Mungkin untuk membeli rumah dalam jangka waktu 5 tahun itu belum bisa. Karena mereka kan juga harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan ibu mertuanya si Asep, ibunya si Ningsih ini itu sangat benci banget sama si Asep. Jadi sebenarnya pada saat muda si Ningsih ini dijodohkan sama ibunya dengan si Andri. Karena si Ningsih ini lebih memilih si Asep. Dan suatu ketika ibunya dari si Ningsih ini datang ke rumah. Di mana si Asep? Asep masih kerja. Udah malam gini kok masih kerja. Nyatanya kalian masih miskin aja. Padahal kerjanya sampai malam. Bu, jangan ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, kita berdua miskin. Paling tidak Mas Asep ini mampu menutup kebutuhan kita sehari-harinya. Kebutuhan paling timbang makan doang. Tuh lihat si Andri. Dulu kalau kamu mau nikah sama si Andri, kamu itu udah punya rumah sendiri loh. Udah punya mobil sendiri. Lihat tuh si Tika yang sekarang nikah sama si Andri. Hidupnya bahagia. Kamu ini emang kalau dibilangin sama orang tua itu ngeyel. Nggak pernah mau nurut. Udahlah bu. Oh iya, ibu pasti belum makan. Ayo makan dulu. Ibunya si Ningsih ini sudah menjelek-jelekan si Asep. Tetapi si Ningsih ini tidak pernah mengeluh. Bahkan dia nurut banget sama si Asep. Singkat cerita, akhirnya si Asep ini pulang. Tiba-tiba Rini yang awalnya itu penurut dan baik banget sama suaminya si Asep ini, dia berubah. Mungkin ini karena doktrin dari ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Loh, ada ibu di sini ya dek? Iya mas, kalau mau bikin minum bikin sendiri ya, aku capek mau tidur. Di sini si Asep itu pun kaget dan bingung tentunya. Istrinya yang dulu nurut kok tiba-tiba seperti ini. Bahkan ketika ia pulang kerja, istrinya ini tidak menyediakan minuman untuknya. Tetapi ya sudahlah, Asep tak mau pikir panjang. Dan pada keesokan harinya sebelum si Asep ini berangkat kerja, tiba-tiba istrinya ini ngomong seperti ini. Kita kan udah 5 tahun nikah, kok rumah masih ngontrak ya? Motor juga cuma 1, kok nggak ada kemajuan sih? Aku bosen pak hidup kayak gini terus. Astagfirullahaladzim. Dek, kamu ini kenapa sih? Kok tiba-tiba berubah kayak gini? Tiba-tiba di tengah obrolan mereka muncullah ibu mertuanya si Asep ini atau ibu dari si Ningsih. Loh, ya bener. Kalian itu sudah menikah 5 tahun. Hidupnya kok masih kayak gini? Kamu gimana sih, Sep? Sebagai lelaki, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Lihat tuh si Andri. Dia itu sudah mampu beli rumah sendiri. Bahkan si Tika istrinya sudah dibelikan mobil sendiri. Bu, namanya juga rezeki, Bu. Rezeki kan sendiri-sendiri, Bu. Yang penting aku kan sudah mampu menafkahi anak ibu. Sudah mampu mencukupi kebutuhannya. Alah, kebutuhan juga paling makan. Apalagi sih?
Lihat tuh si Ningsih, emangnya dia bahagia hidup sama kamu? Ningsih, apa kamu bahagia hidup sama Asep? Dan di sini Ningsih ini tidak menjawab iya atau tidak. Dia hanya diam, seolah si Ningsih ini menggambarkan bahwa dirinya itu kecewa dengan si Asep. Singkat cerita, pada keesokan harinya ketika si Asep ini mau berangkat bekerja, si Asep itu pada hari itu tumben banget. Dia itu tidak disediakan sarapan dan air minum. Tentunya di dalam hati Asep itu sangat kecewa, sangat marah dengan si istrinya yang tiba-tiba berubah semenjak kedatangan ibunya ini. Si Asep pun berangkat bekerja seperti biasanya bersama dengan temannya. Dan di tengah perjalanan si Asep ini bercerita kepada temannya. Dia itu curhat atas apa yang dialaminya. Dan di sini temannya si Asep ini bukan memberikan solusi, tapi dia itu memancing emosi dari si Asep. Dia itu seperti kompor, dia membakar emosi dari si Asep. Sep, kamu ini laki-laki loh. Jangan mau harga dirimu diinjak-injak sama istri dan mertuamu. Udah tinggalin aja lah. Wanita kayak gitu nggak pantas kamu perjuangin. Iya sih, bener juga. Aku juga jadi sebel banget sama istriku. Kenapa dia tiba-tiba berubah semenjak kedatangan ibunya di rumah? Tapi masa iya sih rumah tangga yang sudah aku jalani 5 tahun ini bakalan berakhir sia-sia? Udahlah, wanita itu bisa dicari lagi. Lagian kamu gak jelek-jelek banget kok. Pasti banyak yang mau sama kamu, Sep. Dan di sini ketika si Asep itu pulang kerja, dia itu kaget banget. Karena ketika ia masuk ke dalam rumahnya, istri dan ibu mertuanya ini sudah tidak ada di rumah. Bahkan di meja itu sudah ada surat yang ditulis oleh istrinya. Bunyinya seperti ini. Maaf, aku ikut pulang sama ibuku. Aku mau kok balik lagi sama kamu. Tapi nanti setelah kamu itu udah jadi orang kaya, kamu sukses, kamu punya rumah, kamu punya mobil dan lain sebagainya. Membaca itu si Asep pun langsung emosinya semakin tinggi. Dia itu semakin marah sama istrinya, apalagi sama mertuanya. Soalnya ini semua itu disebabkan oleh mertuanya. Singkat cerita, tanpa pikir panjang, Asep ini langsung menuju ke suatu pelabuhan yang ada di Jawa Barat. Di mana di pelabuhan itu terkenal dengan pesugihannya. Dia ini dendam dengan istri dan mertuanya. Akhirnya dia ini memilih jalan pintas, mengambil jalur pesugihan. Dia ini ingin membuktikan kepada istri dan mertuanya bahwa ia bisa kaya dengan waktu yang dekat, dengan waktu yang singkat. Singkat cerita, si Asep ini pun bertemu dengan juru kuncinya. Dan di situ Asep itu sudah diterangkan dan dijelaskan apa saja yang ia perlukan untuk melakukan pesugihan itu. Dan di sini jelas, tumbal adalah menjadi persyaratan yang paling penting. Dan di situ si Asep itu menunjukkan foto ibu mertuanya. Ternyata ibu mertuanya ini akan dijadikan tumbal oleh si Asep. Si Asep ini melakukan ritual selama 3 hari 2 malam. Dan hingga pada akhirnya, si Asep ini pun akhirnya dipertemukan dengan sosok wanita gaib ini. Sosok wanita gaib ini datang menggunakan kereta kencana. Si Asep itu mendengarkan seperti bunyi kuda. Tetapi ia itu tidak melihat ada kuda. Tiba-tiba saja makhluk itu sudah ada di depan si Asep. Dan dia itu menggunakan pakaian seperti pengantin. Setelah itu, perjanjian pesugihan itu pun sudah tersepakati. Lalu si Asep ini pulang, tetapi ia tidak langsung menuju ke rumahnya, melainkan dia langsung menuju ke dealer mobil. Ia langsung membeli mobil dengan cash. Si Asep ini membawa duit banyak banget. Dan dilanjutkan setelah ia membeli mobil, dia langsung menuju ke rumah ibu mertuanya, bertujuan untuk menjemput istrinya si Ningsih ini. Sesampainya di situ, ternyata si Asep ini mengarang cerita. Dia itu mengatakan kepada ibu mertuanya dan kepada istrinya bahwa dia sudah naik pangkat. Sekarang ia sudah menjadi manajer di pabrik di mana ia bekerja. Sontak ibunya pun yang dulunya benci banget sama Asep tiba-tiba berubah menjadi baik. Baru saja setelah Asep mempunyai duit, ibu mertuanya ini berubah menjadi baik. Tidak terkecuali istrinya. Lalu setelahnya, mereka berdua pun, ibunya dan si istrinya ini diajak jalan-jalan. Bahkan, ibu mertuanya si Asep ini pun diberikan emas yang sangat banyak, diajak makan enak, dan dilanjutkan si Asep ini mendatangi sebuah rumah untuk membelinya. Dan di sini ibu mertuanya langsung bangga banget, langsung senang banget sama si Asep.
Wah, makasih ya Sep, kamu ini emang menantu yang baik banget. Kehidupan si Asep ini pun menjadi berubah drastis. Si Asep ini menjadi orang kaya raya. Tetapi kebahagiaan ibu mertuanya dan istrinya ini tidak lama. 1 bulan setelah Asep ini menjadi orang kaya bergelimang harta, tiba-tiba ibu mertuanya ini jatuh sakit. Akhirnya mau tidak mau istrinya si Asep ini, si Ningsih pun harus ke rumah ibunya. Dia harus merawat ibunya. Ternyata ibunya itu terkena stroke. Disinilah si Asep itu mulai berubah. Asep yang dulunya kalem dan pendiam, dia itu menjadi sosok yang sombong. Dia suka main wanita dan lain sebagainya. Dan Asep ini merasakan bebas ketika istrinya ini berada di rumah ibu mertuanya. 3 hari sebelum ibunya meninggal ini, setiap malam mereka berdua ini mendengar seperti suara kuda berada di samping rumahnya. Ketuprak, ketuprak, kerincing, kerincing seperti kereta kencana. Dia, ayo ikut aku. Kamu sudah bahagia. Sekarang waktunya kamu mengikuti aku, menjadi budakku. Dan dia ini merupakan nama dari ibu mertua si Asep. Itulah suara yang selalu menghantui Budiah atau ibu mertuanya Asep. Dan di sini si Ningsih pun tidak mendengar. Si Ningsih hanya mendengar suara seperti ada kuda atau kereta kencana. Tetapi untuk suara-suara panggilan itu si Ningsih itu tidak mendengarnya. Secara tidak langsung ketakutan itu membuat psikis atau mental dari ibu mertuanya Asep ini pun langsung down. Dan si ibu dia ini, ibu mertuanya si Asep itu hanya bisa menangis. Karena dia itu stroke, dia itu tidak bisa bicara. Dia itu hanya ketakutan, akhirnya dia menangis. Dan di sini si Ningsih itu pun bingung. Akhirnya setelah 3 hari ini, Budiah pun meninggal dunia. Singkat cerita, setelah prosesi pemakaman, akhirnya si Ningsih dan si Asep ini pun pulang menuju ke rumahnya. Dan pada malam harinya, Ningsih ini sangat kaget ketika ia mendengar suaminya itu berbicara sendirian. Nyi, ibu mertuaku sudah menjadi tumbal. Aku sudah menepati janjimu. Sekarang berikan aku harta yang lebih banyak. Dan di sini istrinya pun kaget. Dia pun langsung menghampiri suaminya. Bapak ini ngelakuin apa, Pak? Ah udah, kamu diam aja. Pak, jujur Pak, ngomong sama aku. Ini semua gara-gara ibumu. Maksudnya aku itu menggunakan pesugihan. Dan ibumu jadi tumbal. Coba, kalau ibumu itu tidak menghina aku, tidak membanding-bandingkan aku, semuanya ini tidak akan terjadi. Ya Allah, Mas, ya Allah. Dan di sini, si Ningsih pun menangis. Kamu kok bisa tega banget, Mas? Kenapa ibu yang dijadikan tumbal? Iya, ibumu. Ini semua gara-gara ibumu. Setelah ibumu, nanti kamu yang akan aku jadikan tumbal. Lalu si Asep ini pun langsung pergi keluar rumah dengan membanting pintu. Dar! Lalu setelah kejadian itu, akhirnya si Ningsih ini pun menjadi gila. Lalu setelah itu Asep itu tidak pernah kembali ke rumahnya. Dan cerita pun berakhir. Dan di sini kita kembali mendapatkan pelajaran bahwasannya harta itu bukanlah segalanya. Dan jangan pernah membanding-bandingkan seseorang. Karena memang betul rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan jangan lupa komen juga dari mana semua kalian berasal. Biar aku kenal. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis, cerita goib, atau cerita yang mengenai pesugihan dan ingin diceritakan ulang oleh saya, bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp saya ini di bawah ini. Akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.